Aku mau membacakan sebuah kisah dari Tuan adalah pokoknya ya, saya baca ya guys. Mbak, saya seorang laki-laki, saya menikah dengan seorang perempuan beda pulau. Pernikahan kami itu sangat meriah dan mewah di luar Pulau Jawa. Orang tua juga sudah sangat senang. Tapi orang tua saya yang sedikit khawatir karena katanya orang kota besar itu pergaulannya bebas. Benarkah istrimu itu masih perawan atau enggak? Sedangkan anaknya itu, yaitu saya, belum pernah pacaran. Baru kali ini saya beritahu kepada orang tua saya bahwa dia masih perawan dan baik budi pekertinya, wanita karir dan sukses. Orang tuanya juga asli Jawa. Pernikahan kami pun berlangsung di luar Pulau Jawa. 2 tahun kita menikah, istri saya tidak kunjung hamil. Orang tua saya jelas sangat khawatir dong, Mbak. Jelas orang tua saya sangat khawatir dong, Mbak. Jangan-jangan dia sudah tidak perawan di masa mudanya. Sudah ini itu. Padahal anak saya itu kan sehat, gak pernah pacaran, dan waktu kecil juga nutrisinya bagus. Makan ikan, daging, sayuran, buah, dan sebagainya. Saya telepon ibu saya dan bilang istri saya kena kista, Bu. Jadi untuk saat ini belum bisa punya anak. Orang tuanya wajar heran karena beliau tidak tamatan SD dan bapaknya hanya tamatan SMP. Tidak pernah tahu tentang penyakit apa itu. Ibu saya jelas nggak sabar ingin menimang seorang cucu dari anak pertamanya. Takut kalau anaknya mandul dan sebagainya. Lalu 3,5 tahun kita lalui lah ya, istri saya tidak kunjung hamil juga. Dan suatu saat saya melihat istri saya itu, halo guys, aku lanjutin ya. Dan suatu saat saya melihat istri saya itu selingkuh dengan laki-laki lain. Sebelumnya saya memergoki dia sedang pulang larut malam dan tidak biasanya. Dan benar dia selingkuh. Lalu aku pulang ke orang tua aku dan mulai saat itu saya itu cerai sama istri saya tersebut. Pertanyaan saya, kenapa istri saya selingkuh ya, Mbak? Menurut saya, yang namanya membina suatu pernikahan dan keluarga itu harus disertai dengan rasa percaya, kesabaran, setia, serta pengertian. Di satu sisi ibumu khawatir karena dia belum mempunyai cucu, dan di sisi lain istrimu juga sangat cemas karena dia belum dikaruniai seorang anak. Nah, di sini kamu harus bisa menenangkan mereka berdua. Ketahuilah bahwa mereka berdua adalah seorang perempuan, dan untuk kamu sebagai suaminya, kamu itu harus tahu dan menenangkan istrimu. Saya rasa istrimu lebih sedih dari orang tuamu. Kamu harus bisa memberikan pengertian kepada 2 orang yang kamu cintai dalam hidupmu, yaitu ibumu dan istrimu. Bayangkan saja, kekhawatiran orang tuamu saja segitu besarnya, apalagi istrimu yang menjalani, yang mengalami. Pasti itu adalah cemasnya luar biasa, stresnya luar biasa, bingungnya luar biasa. Kenapa dia bisa terkena penyakit kista? Mungkin keadaan emosinya sedang terganggu. Nah, itu juga bisa mengganggu kesuburannya. Jadi, bisalah dia terkena penyakit kista karena pikirannya. Kenapa istri saya selingkuh? Karena kamu berdua itu tidak pernah sharing mungkin. Tidak pernah bicara dari hati ke hati sama istrimu, sama pasanganmu. Jadi itu yang menyebabkan istrimu selingkuh. Coba bayangkan kamu di posisi dia sebagai seorang wanita yang belum juga dikaruniai seorang anak. Pasti shock kan ya kamu itu. Jangankan laki-laki, jangankan perempuan. Yang mengalami itu lebih shock daripada mereka yang hanya mendengarkan sepintas cerita kamu. Kurangnya perhatian dari kamu. Nah, itu bisa juga terjadi perselingkuhan. Kamu jangan menyalahkan istrimu saja. Istrimu di sini juga sangat menderita daripada kamu. Nah, kamu harus sebagai suami harus memberikan perhatian yang lebih kepada istrimu. Apalagi dengan orang tuamu yang khawatir, apakah dia udah perawan atau enggak semasa mudanya. Nah, kamu harus memberikan pengertian kepada istrimu bahwa dimaklumin aja ya, karena ibu aku itu nggak lulusan SD. Jadi kalau dia itu berbicara seperti itu, wajar, karena dia kan orang kuno. Jadi semua anaknya itu dipingit, nggak boleh keluar malam, nggak kayak di luar Pulau Jawa ini 24 jam kota itu rame gitu. Nah, kamu itu harus begitu sama istrimu buat dia tenang, agar dia itu bisa pikirannya itu bisa tenang gitu, nggak cemas, nggak khawatir. Kamu sebagai suami harus begitu. Biar nggak selingkuh juga istrimu. Sharing dan terbuka kepada istri ataupun suami, oh itu jauh lebih nikmat daripada kita itu berbicara sama orang lain. Nah, di sini kamu itu kurang sharing sama istrimu, dia kurang sharing sama kamu. Jadinya terjadilah perselingkuhan. Kan kalau suaminya itu tidak enak diajak bicara, nanti pelariannya sama orang lain. Nah, di sini istrimu juga salah. Karena apa? Karena dia itu memilih sharing kepada laki-laki lain selain kamu. Kenapa nggak sama orang tuanya? Kenapa nggak sama mertuanya? Kenapa nggak sama saudara-saudaranya, teman perempuannya? Nah, lebih baik kan seperti itu daripada dia itu memilih cerita dengan orang lain. Itu malah nggak baik. Jadinya selingkuh. Atau mending sharing saja ke dokter psikologi. Dia bisa cerita tentang kesehatannya, tentang kecemasannya, kan lebih baik.